Masuk boy. Ya. Oke, kembali Mantap, lagi boy. kita bersama Kanda Diki, Ya. Muhammad Diki Umasina. Kali ini kita berbicara sebagai apa statusmu di situ di Narahubung? Jurnalis. Jurnalis, bukan pemimpin redaksi. Ya, pemimpin redaksi lah juga. Pemimpin redaksi dari narahubung.id ya. Ya, benar. Oke, kali ini kita bicara tentang pers ya. Benar. Sebenarnya apa sih pentingnya pers di, kita bicara secara garis besar dulu lah. Kenapa kita nih perlu jurnalistik, perlu dunia pers gitu. Secara garis besar dulu. Ya, secara garis besar kan tugas-tugas jurnalistik itu menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi. Ya, artinya di era keterbukaan informasi seperti hari ini kita bisa dapat informasi dari mana saja. Nah, tapi kemudian yang membedakan informasi yang disampaikan oleh pers itu adalah informasi yang memang secara pertanggungjawabannya jelas. Artinya sudah melalui cross check di lapangan, sudah melalui bentuk-bentuk penyampaian informasi yang sesuai kode etik, tidak bias. Oke, nah sekarang kita bicara tentang dunia pemerintahan nih. Kan pers itu dianggap sebagai pilar kelima, ya kan? Pengawas, Benar. ya kan? Benar kan? Ya. Di dalam suatu teori aku lupa apa. Pers itu dianggap sebagai salah satu pilar yang amat sangat penting di dalam penyelenggaraan sebuah negara. Nah, yang ingin aku tanya, ya, kalau menurut Diki, pentingnya pers buat dalam hal good governance, perwujudan dari good governance itu gimana? Ya, artinya kalau good governance ini kan tata pemerintahan yang baik. Ya. Artinya dia harus kemudian mengandung tiga prinsip. Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Okay. Artinya di situ ada keterbukaan informasi untuk publik untuk ikut mengawal. Begitu pula dengan pers. Artinya dari sisi tiga prinsip good governance tadi atau pemerintahan yang baik itu, yaitu partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Di situ peran media, artinya di setiap lembaga ini pasca penetapan good governance ke dalam undang-undang itu pemerintahan yang baik, artinya ada niat pemerintah untuk merevolusi tata pemerintahan untuk jauh lebih baik, jauh lebih efisien, dan jauh lebih transparan. Nah, disitulah titik masuknya pers. Artinya pers bisa mengakses semua lembaga-lembaga publik untuk melihat sejauh mana sih tata kelola pemerintahannya, kemudian dijadikan informasi untuk disampaikan ke publik. Makanya hari ini itu teman-teman pers cukup ketat atau cukup harus berlaku kritis, karena hari ini juga lembaga-lembaga itu sudah terbuka, karena kita juga dijamin secara undang-undang keterbukaan informasi publik. Artinya apa? Tugas pers itu sangat jelas, baik dalam peliputan maupun pertanggungjawaban. Itu tadi ya. Jadi kita mengharapkan ya dengan adanya pers akan mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik. Benar. Dengan goal akhir ya, satu, pelayanan publik yang bagus, karena itu tujuan dari sebuah pemerintahan. Betul. Yang kedua, kita ingin pers ini semuanya kita bisa menerapkan tujuan kita adalah supaya menekan korupsi yang ada di pemerintahan kita. Ya kan? Dan jujur saja, korupsi kita sudah lumayan berkurang. Sudah sangat jauh. Apalagi sesudah ada KPK kan? Benar. Nah, kalau kita melihat dari sisi Kaltara nih, kalau menurut Diki, penerapan good governance gimana? Kalau sejauh ini di Kaltara sendiri sudah cukup baik ya. Apalagi kalau kita lihat indeks demokrasi, saya lupa angkanya, indeks demokrasi Kaltara ini sudah cukup, angkanya cukup baik. Itu ditentukan oleh pusat kemarin. Artinya keterbukaan informasi di Kalimantan Utara ini di atas rata-rata. Di situ itu menunjukkan kalau pemerintahan kita sangat terbuka ya untuk good governance. Artinya untuk kemudian pers sebagai salah satu dalam tanda kutip mata-matanya masyarakat untuk melihat sejauh mana sih tata kelola pemerintahan ini sudah berlangsung baik, sejauh mana sih pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik ini diterapkan, karena bagaimanapun
pers punya kontribusi yang sangat esensial dalam mengawal good governance. Apalagi seperti kata Om Segaf tadi, pers merupakan salah satu pilar demokrasi ya. Artinya peran kita sangat esensial di sini dalam bagaimana caranya memberi pressure ketika tata kelola pemerintahan itu berjalan tidak sesuai dengan aturan, bagaimana cara memberikan kritik terbuka kepada pemerintahan, karena hari ini kita bisa akses nih informasi-informasinya. Ketika mereka tutup pun kita punya dalil secara undang-undang untuk minta itu untuk dibuka. Nah, artinya ruang kita untuk mengawal keterbukaan informasi yang sifatnya mendukung good governance ini juga sudah cukup terbuka sih. Oke, nah terakhir nih, kalau harapan Diki sebagai insan pers ya terhadap pemerintah kita, dalam hal ini Kaltara ya dan Bulungan di sini, supaya terkait dengan permasalahan good governance itu gimana harapannya? Ya, harapannya mengingat good governance ini juga bagian dari cara untuk memperbaiki negara kita, terutama dalam hal korupsi ya, korupsi dan tata kelola pemerintahan. Artinya kita berharap pers dan pemerintahan ini bisa sejalan tapi tidak serel. Artinya kita masih bisa saling berkomunikasi, bisa saling bermitra, tapi di sisi lain pers juga harus menjalankan tugasnya untuk mengkritisi, untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, seperti itu. Oke, terima kasih Kanda Diki selaku pemimpin redaksi narahubung.id. Sama-sama. Demikian podcast Kaltara TV berkaitan dengan good governance guna mencegah korupsi. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.